Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Kepala Dinas Disdukcapil Sulsel Muhammad Iqbal S. Suhaib. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Anti. Bagaimana kabar nih Pak? Alhamdulillah luar biasa. Untuk memulai podcast kita pada hari ini tuh Pak, ini yang lagi lagi booming deh di Kota Makassar Pak. Katanya Bapak selaku Kepala Dinas Disdukcapil Sulsel dilaporkan ke Bawaslu. Nah, seperti apa itu sebenarnya Pak? Terima kasih. Saya juga awalnya heran ya. Pada waktu banyak media yang mau-WA saya ingin wawancara. Ada apa tiba-tiba mau pengen wawancara, terus adalah yang mengirimkan postingan-postingan berita tentang ada pelaporan dari apa kegiatan yang kami lakukan. Kegiatan yang kami lakukan ya. Dari adapun kegiatan yang kami lakukan itu kegiatan jemput bola yang di istilah kami itu istilahnya jebol ya. Oh, jebol. Ya, jebol ya. Iya. Kami jemput bola utamanya kepada pemilih pemula. Iya. Ya, pemilih pemula di mana diharapkan jangan sampai ada orang yang punya hak, sudah berhak untuk memilih, tetapi tidak bisa dia memilih karena tidak punya identitas. Ya, tidak punya identitas yang harus diperlihatkan pada waktu di TPS. Iya. Ya, di TPS. Nah, kegiatan jemput bola ini kami lakukan ke sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, termasuk ke lokasi-lokasi pemukiman yang jauh dari kantor Dukcapil ya, dari ibu kota kabupaten. Itu kalau yang begitu biasanya kami minta mereka berkumpul dulu, ya, termasuk di tempat-tempat keramaian. Cuman biasanya kami datang ke sekolah-sekolah itu, walaupun kami sudah sampaikan bahwa akan ada perekaman, biasanya responnya tidak banyak. Macam-macam lah alasannya. Ya, oh saya lagi jelek tampangku, lagi tidak cantik begitu, saya nggak bisa punya gitu kan. Sehingga bilang nanti kami yang datang sendiri ke kantor Dukcapil, gak usah di sekolah. Nggak mau dia foto pakaian sekolah, macam-macam lah alasan-alasan lain ya. Mungkin kurang pede di foto itu, mungkin karena ya di KTP itu tertulis seumur hidup, sehingga dia pikir harus ya posisi terbaik. Nah, akhirnya kegiatan-kegiatan di Jepola ini termasuk kami membuat stand di Car Free Day. Di Car Free Day kan ramai. Di Car Free Day. Nah, cuman kan kalau kami membuat stand di situ, orang pikir itu hanya sekedar stand saja, ya. Maka kami sampaikan buat edaran ke sekolah-sekolah ya yang dekat, misalnya di Makassar, di lingkup Kota Makassar, kami kirim ke sekolah-sekolah SMA, ke madrasah-madrasah yang ada di Kota Makassar, supaya jika ada siswanya yang belum perekaman KTP atau orang tuanya belum sempat antar karena kesibukannya, ya karena mungkin ibu orang tuanya kan biasanya antar anaknya itu kalau ngurus pertama mau difoto KTP orang tua yang antar kan? Yang antar. Ya karena ini hari libur, dari orang tuanya bisa antar ke situ, kita buka jemput bola itu di Car Free Day, di Car Free Day ya. Kenapa untuk sekolah-sekolah di Makassar saja? Karena ya itu pelayanan itu harus di mana mereka bermukim. Untuk yang pertama pelayanan pertama perekaman itu harus di tempat di Dukcapil, di tempat di mana dia tinggal pada saat itu. Jadi walaupun saya buka pelayanan di Kota Makassar, ada orang Maros misalnya mau urus itu nggak bisa. Berarti harus dulu orang Makassar. Harus orang Makassar, sebab ini untuk pencetakan KTP pertama itu harus di mana kita berdomisili, di mana kita terdaftar sebagai
kartu keluarga. Dari itu yang kami lakukan di CFD, kami buka stand begitu, kami buka pos untuk yang mau mengurus KTP. Iya Pak Kadis, sekarang ini kan sangat menarik sekali karena kita sudah undang Pak Kadis di sini untuk silahkan Pak Kadis speak up bahwa ternyata tidak seperti ini, karena kan di luar sana sudah di media-media loh Pak Kadis, kalau Pak Kadis ini sudah dilaporkan di Bawaslu dan ternyata tidak seperti itu. Ternyata Dukcapil itu sendiri punya program. Nah, kemarin itu saya sempat baca ya Pak Kadis, di mana di laporan itu katanya mereka itu melaporkan bahwa Pak Kadis ini mengenai surat edaran kepada sekolah untuk perekaman EKTP pemilih pemula. Itu yang katanya yang dilaporkan Pak Kadis. Kalau soal laporan-laporan ini Dukcapil itu sudah biasa. Iya. Kalau Dukcapil tidak bergerak, kurang aktif dia merekam pemilih pemula, nanti kalau ada calon misalnya yang kalah, nanti pasti Dukcapil disalahkan. Ini karena Dukcapil kurang aktif. Iya. Kurang aktif untuk melakukan perekaman. Banyak kami punya pendukung kami tidak ikut memilih karena Dukcapil tidak aktif menjemput bola gitu kan. Ya kalau kita aktif juga dianggap Iya. Padahal ini kegiatan ini memang itu perintah. Iya. Itu sudah perintah dari pusat, perintah Bapak Gubernur, usahakan partisipasi pemilih itu tinggi. Iya. Ya, dari menjelang Pilpres kemarin, Pileg Pilpres kami usahakan semua. Ya, ini juga menjelang Pilkada kami berusaha supaya dari DP4, dari daftar pemilih tetap Iya. DPT ini ya hanya sedikit saja yang masuk di situ yang tidak sempat merekam ya. Yang tidak terdeteksi. Selama kami tahu, kami berusaha supaya mereka punya identitas ya sampai dengan sekali, Pak Kadis. tanggal 27 November. Nah, ini juga menarik sekali ya Pak Kadis, karena sudah dimention tadi bahwa ini apakah pemilih pemula itu Pak Kadis, misalkan saya berumur belum 17 genap 17 tahun nih Pak Kadis. Di tanggal 27 November saya ngurus KTP di Dukcapil, itu bisa tidak? Sebenarnya kalau dia sudah umur 16 tahun ke atas, Iya. sudah bisa ke Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP. Ya, dicatat, difoto. Ya, kalau itu KTP kan sekarang ada 3 ya. Iya. 3 ya. Di fingerprint, terus face recognition muka, dan ada iris yang mata. Sudah bisa melakukan itu, perekaman itu. Tetapi kalau dia belum berumur 17 tahun, itu belum dicetakkan kartunya. Nanti pada tanggal 17 tahun, sudah pada tanggalnya dia 17 tahun sudah bisa dicetak kartunya. Jadi kalau masih 16 tahun, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, itu belum bisa dicetak. Sudah bisa mereka perekaman. Termasuk misalnya bagaimana kalau saya mau merekam sekarang, tapi saya 17 tahun nanti bulan 11. Iya. Enggak apa-apa, rekam aja sekarang. Supaya nanti tidak repot. Nanti sisa datang ke Dukcapil, sisa ngambil KTP-nya. Ngambil KTP-nya dari bisa. Termasuk yang tanggal misalnya 27 November nanti dia 17 tahun, ya sekarang juga dia mau merekam enggak apa-apa. Atau dia mau merekam nanti pada tanggal 27 November. Itu masih bisa? Kami itu sudah menyampaikan kepada semua Dukcapil di kabupaten kota. Iya. Semua kami meminta membuka pelayanan administrasi kependudukan itu sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang di semua kabupaten. Kami sudah sampaikan dari kalau ada masyarakat yang bermasalah dengan administrasi kependudukannya supaya dia bisa ikut memilih, ya kantor kami pelayanan tetap buka sampai jam 12 siang. Setelah itu bisa mereka ke TPS. Ya jika ada hal-hal, misalnya anggaplah dia ke TPS, terus lihat, wah ini sudah kabur, ini sudah tidak jelas. Iya. Udah ke Dukcapil cepat. Nah, Dukcapil cepat sampai jam 12 siang, yang dicetakkan kartu karena mengganti karena rusak, Iya. baru kembali lagi ke Itu sana. masih bisa. Masih bisa. Jadi masyarakat Sulawesi Selatan yang masih bingung dan masih menunggu, katanya belum cukup umur di 27 November baru cukup umur di 17 tahun. Nah, silakan
sampai jam 12 siang Dukcapil semua yang ada di Sulawesi Selatan itu buka. Nah, Pak Kadis ini kan tadi sempat juga kita ngobrol Pak Kadis ya, ternyata kartu identitas anak itu ada ya Pak Kadis? Ya, untuk masyarakat yang belum berumur 17 tahun itu Dukcapil juga menerbitkan suatu kartu seperti ya sejenis KTP anak lah kita istilahkan begitu. Oh, KTP anak. Ya, itu kami sebut dengan KIA, kartu identitas anak. Ya, untuk membedakan dengan KTP ya. Iya. Kami menyebutnya dengan KIA, kartu identitas anak. Itu wujudnya persis sama dengan KTP, cuma warna yang berbeda. Warnanya warna pink. Warna pink. Oh, warna pink. Ya, warnanya warna pink. Cuman kalau mengurusnya lebih sederhana karena tidak perlu ada face recognition, tidak perlu ada fingerprint, tidak perlu juga di iris ya. Iya. Cukup store foto saja dengan akte kelahiran dan kartu keluarga, langsung dicetakkan, dikasih yang bersangkutan. Oh, tapi itu ada batas umur tidak Pak Kadis? Sampai sebelum berumur 17 tahun, mulai dari anak-anak. Mulai dari anak-anak sampai sampai umur 17 tahun itu bisa. Oh, ini sangat menarik sekali karena warga Sulawesi Selatan ini Pak Kadis banyak yang tidak tahu ternyata ada KIA. Dan begini, kami malah justru memberikan insentif terhadap anak-anak yang mau mengurus kartu itu, orang tua yang mau mengurusnya. Misalnya, ya saya menyebut merek aja nggak apa-apa ya. Iya. Misalnya kalau misalnya ke KFC atau ke McD dapat gratis es krim. Terus misalnya ke Timeson misalnya main dapat diskon sekian rupiah. Oh. Ke Gramedia dapat diskon, buku boleh beli. Jadi banyak fasilitas-fasilitas yang anak itu dapat menikmati dengan memperlihatkan kartu itu. Dari Dukcapil telah bekerja sama dengan beberapa tenan-tenan. Iya. Ya, dari tenan-tenan itu memberikan fasilitas-fasilitas. Berarti ini sangat menarik sekali ya Pak Kadis karena ketika anak-anak menunjukkan kartu itu, kartu identitas anak ya yang warna pink, itu dia bisa dapat diskon. Ya, macam-macam fasilitas yang dia dapat. Ini menarik sekali warga Sulawesi Selatan. Bagi yang belum daftarkan anaknya untuk dapat kartu KIA, silahkan ya Pak Kadis. Iya, ke Bantimurung juga ya. Kalau Bantimurung itu sudah juga dengan Dukcapil Maros bekerja sama dengan pengelola Bantimurung, dapat diskon masuk diskon. untuk anak-anak. Iya, dapat diskon juga. Kalau ke Bantimurung anaknya dapat diskon. Ini sangat luar biasa sih dari Dukcapil Sulsel. Nah Pak Kadis, ini kan Dukcapil Sulsel itu sendiri kan punya program juga ya Pak Kadis, namanya Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Nah, IKD itu seperti apa sih Pak Kadis? IKD itu Identitas Kependudukan Digital. Kalau kita mudahkan sajalah, KTP digital lah. Iya. KTP digital itu adalah KTP yang berada di dalam bentuk aplikasi di handphone. Kan biasanya kan kita lupa bawa dompet, tapi jarang yang lupa bawa handphone gitu kan? Iya. Jarang yang lupa bawa handphone, tapi kita sering lupa bawa dompet dan di dompet lah selalu kartu-kartu macam-macam kartu itu di dompet kan? Ya sama aja. Sekarang kan tidak perlu pakai kartu kredit bawa kemana-mana untuk pembayaran, pakai mobile banking. Iya. Ini juga sama dengan KTP digital ini. KTP digital itu bagi orang-orang yang sudah punya KTP elektronik ya, sudah 17 tahun itu sudah juga bisa bersamaan dengan menginstall aplikasi untuk KTP digital. Nah itu harus diinstal, dia punya aplikasinya di handphone yang namanya IKD, Identitas Kependudukan Digital. Ini setelah diisi aplikasinya, diisi sesuai dengan data-data yang ada di KTP, baru nanti diverifikasi dengan petugas Dukcapil. Tapi ini sudah dimudah, dari bisa melalui petugas Dukcapil di kantor-kantor Dukcapil atau di mana saja ada pelayanan Dukcapil, ya, juga bisa secara online diaktifasi. Oh, berarti pendaftarannya itu secara online ya Pak Kadis? Bisa juga dengan online, misalnya tidak sempat ke kantor Dukcapil. Itu kalau secara online seperti apa? Buka websitenya Dukcapil Sulsel atau Dukcapil
Kota Makassar. Nah, di situ ada fasilitas untuk langsung bisa berinteraksi di situ. Tentu harus pakai video cam ya, pakai di handphonenya supaya. Kenapa itu perlu? Dari yang verifikasi itu harus petugas di depan petugas, karena jangan sampai ada orang yang bukan dia berhak tapi dia membuatkan KTP itu di handphonenya gitu, tapi dia tidak berhak. Jadi nanti disalahgunakan ya Pak Kadis. Bukan orang yang berhak. Ya. Iya betul sekali. Terus Pak Kadis ngomong kita kan tadi bahas tentang IKD. Nah keunggulan IKD itu sendiri Pak Kadis, daripada kan sekarang kita pakai yang namanya KTP fisik. Ya. Yang pasti KTP digital ini, IKD ini jauh lebih unggul dibanding KTP fisik yang KTP elektronik KTPL itu. Iya. Karena itu hanya KTP-nya saja. Nah, di KTP digital ini, IKD ini di dalamnya sudah ada kartu keluarga juga. Ada kartu keluarga, ada semua foto-foto, data-data orang-orang yang ada dalam satu anggota keluarga, itu semua. Dan di aplikasi ini, di aplikasi IKD ini, semua yang terkait dengan kependudukan bisa kita lakukan. Misalnya kita mau pindah alamat, bisa melalui aplikasi itu. Oh, bisa melalui aplikasi itu Pak IKD. Kita misalnya mau ubah status, tadinya kan pelajar, terus ini udah kerja, mau diganti KTP-nya di situ menjadi karyawan swasta atau pegawai negeri, ya bisa di aplikasi itu, nanti ciptakan kartu baru, atau pokoknya semua perubahan elemen yang ada di KTP itu. Berarti sangat menarik sekali ya Pak Kadis, karena ternyata IKD atau KTP elektronik ini kita bisa pindah lokasi ya Pak Kadis. Ya. Alamat kita bisa ubah alamat itu di aplikasi. Ya tentu bukan, kita tidak bisa ubah sendiri. Kita mengajukan di situ, di aplikasi itu kita mengajukan tanpa harus mendatangi kantor Dukcapil. Dan bukan hanya pindah alamat, termasuk ganti status. Misalnya dari bujang, terus sudah menikah, itu kan kalau sudah nikah. Nanti dibikinkan KTP baru menikah. Nah, ya terus nanti kalau cerai ya wallahu alam atau meninggal pasangannya, jadi duda atau janda, ganti KTP-nya lagi, masukkan lagi, laporkan di situ, dibuatkan lagi KTP baru. Dari KTP itu walaupun misalnya dia seumur hidup, bukan berarti tidak bisa diganti. Setiap saat bisa diganti selama ada perubahan di dalamnya. Selama perubahan. Yang tidak bisa berubah di situ hanya nick-nya, tanggal lahirnya, golongan darah, mungkin orang nggak ada berganti golongan darah ya. Yang berubah kan itu bisa pendidikan, pekerjaan, agama, status perkawinan. Oh, itu bisa semua dengan diubah, aplikasi IKD ini bisa tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Dari semua yang terkait dengan status administrasi kependudukan bisa diusulkan perubahan melalui aplikasi di situ IKD. Nah Pak Kadis, ini kan kalau kita menggunakan IKD ya Pak Kadis, yang di mana KTP elektronik. Nah, bagaimana sebenarnya itu Pak Kadis? Itu kan pasti keamanannya buat data pribadi kita itu seperti apa? Apakah aman ini Pak Kadis? KTP yang bentuk fisik itu dengan KTP digital menurut mana yang lebih aman? KTP yang fisik elektronik. Orang selalu menganggap yang KTP yang digital itu tidak aman, padahal jauh lebih tidak aman itu yang fisik. Oh. Sebab yang fisik itu kalau jatuh, dicopet, hilang, kan orang dapat kita punya data. Sedangkan KTP digital itu, walaupun handphone kita dicuri, orang nggak bisa buka karena ada password. Orang nggak bisa buka dan tidak ada masalah. Kalau KTP biasa kan. Ya, dan kalau misalnya handphone kita hilang, handphone dicuri, ya bisa bikin lagi di handphone baru. Dari 2-3 handphone nggak apa-apa, cuman tidak bisa bersamaan dibukanya. Harus log out dulu yang di handphone satu, karena semua ada passwordnya ya. Malah ya KTP yang bentuk fisik itu jauh lebih tidak aman karena setiap saat
bisa di copy, bisa di apa, bisa dicuri, bisa di apa, bisa hilang, bisa jatuh, cecer kan. Tapi kalau IKD ini sudah pasti Iya, karena aman. aplikasinya kita yang pegang, Iya. aplikasinya ini bisa dihapus, beli handphone baru bisa diinstal lagi. Nah, kan passwordnya cuman kita yang tahu. Passwordnya Itu cuma kita yang tahu. keunggulannya Iya, cuma kita dari yang tahu. Jadi, IKD ya Pak Kadis. Nah, banyak lagi keunggulannya. apalagi itu Pak Kadis? Itu datanya di IKD itu sudah terintegrasi dengan data-data yang lain yang berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Di situ di aplikasi situ IKD juga misalnya NPWP udah terintegrasi di dalamnya. Yang itu yang COVID yaitu kartu apa? Oh iya, kartu Yaitu vaksin. vaksin. Di situ juga ada BPJS, Kartu Indonesia Sehat. Oh, ada semua di dalam Pak Kadis. Ya, semua teraplikasi di situ. Terus bagi pegawai negeri misalnya itu ada kartu PNS-nya di dalam juga. Iya. Apalagi sekarang pemerintah SIM ya, Iya, SIM SIM. sudah berbasis NIK ya, nomor induk kependudukan Iya. maksudnya. Nah itu juga nanti kita masukkan di situ juga. Dari sebentar lagi proses kerjasama dari semua yang berbasis berbasis data kependudukan NIK itu bisa terintegrasi datanya di situ. Jadi nggak perlu lagi bawa semua surat-surat itu, udah bisa dilihat di situ. Berarti dalam gadget itu bisa ada semua di dalam tuh Pak Kadis. Iya, semua sudah ada semua. Ini, karena masyarakat di Sulawesi Selatan itu Pak Kadis masih banyak yang tidak paham dan tidak tahu yang namanya IKD Pak Kadis. Sebenarnya bukan hanya masyarakat yang tidak paham, justru juga banyak petugas yang tidak paham. Contoh kemarin menjelang Pilpres, Pilgub, Iya. kan sudah banyak suara-suara tentang bagaimana IKD. Jadi saya dengan Bawaslu, saya undang semuanya orangnya Bawaslu Kabupaten Kota, saya adakan pertemuan dan saya jelaskan Iya. tentang IKD itu. Begitu pula saya difasilitasi oleh KPU Sulsel, kami undang semua KPU Kabupaten Kota supaya nanti pada waktu menjelang Pilpres itu tidak ada lagi petugas di TPPS itu yang menolak kalau dia tidak menunjukkan KTP elektronik. Karena di peraturan dia bilang tidak ada dalam perka KPU itu tentang KTP digital IKD tidak ada. Iya. Saya bilang baca permennya. Di permen kan disebut itu adalah KTP elektronik. KTP elektronik itu terdiri atas fisik dan digital. Iya. Nah, di perka KPU itu menyebutkan memperlihatkan KTP elektronik. Iya. Saya bilang KTP elektronik itu termasuk yang digitalnya. Nah, setelah kami menjelaskan itu kepada semua KPU Kabupaten Kota dan juga Bawaslu Kabupaten Kota, ya akhirnya disosialisasikan kepada semua petugas-petugas di TPPS ya. Iya. Semua KPPS apa semua. Ya, dari tidak ada lagi penolakan ya. Di yang lalu itu masih ada, tapi di Pilpres kemarin itu sudah tidak ada penolakan gitu. Dari itu karena setelah mereka paham ya. Termasuk juga kami mengadakan sosialisasi itu ke lembaga-lembaga keuangan kan yang paling yang paling sensitif dengan identitas itu kan lembaga-lembaga keuangan Iya, ya. betul sekali Pak Kadis. Perbankan, kartu kredit ya. Nah itu kami juga melakukan sosialisasi melalui Bank Indonesia dan melalui dengan Berarti IKD ini sudah diakui semua instansi pemerintahan Pak Kadis. Sudah diakui semua instansi pemerintah. Berarti sudah bisa digunakan di semua lini ya Pak Kadis. Nah Pak Kadis, tantangan sendiri dari Dukcapil Sulsel dengan penerapan IKD itu sendiri seperti apa? Ya memang tantangannya adalah terutama masyarakat-masyarakat yang berada di remote area. Di remote area yang jaringan tidak bagus. Iya. Atau masyarakat-masyarakat yang bawah yang tidak punya handphone. Iya. Ataupun punya handphone tapi bukan smartphone ya. Iya. Nah itu yang tapi bagi kami itu tidak ada masalah, tetapi nanti rencananya pemerintah dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik arahnya akan ke sana. Akan ke sana. Nanti kalau sudah sekitar 25% misalnya dari
wajib KTP itu sudah bisa menggunakan itu, maka itu akan diterapkan secara menyeluruh. Oh. Dari mungkin nanti suatu saat nanti KTP fisik nggak ada. Suatu saat nanti ya Pak Suatu saat nanti Kadis. kalau sudah sangat itu nanti KTP fisik nggak ada lagi. Dalam bentuk fisik sudah nggak ada. Betul sekali Pak Kadis. Nah ini juga sangat menarik ya Pak Kadis. Pak Kadis saya mau tanya juga Pak Kadis. Misalkan saya kan orang Pinrang ya Pak Kadis. Nah tapi saya tinggal di sini Pak Kadis, tapi ngontrak. Nah terus orang tua kan di Pinrang. Itu kalau saya mengurus KTP di sini tuh seperti apa? Itu bisa Pak Kadis atau bagaimana ini? Itu sederhana sekali sebenarnya. Ada form, ya, bisa diisi melalui IKD, bisa diisi langsung juga, namanya form SKPWNI. Itu formnya diisi, terus ditandatangani oleh Dukcapil Pinrang, itu bisa dibawa ke Dukcapil Kota Makassar. Nanti Kota Makassar berdasarkan itu langsung buatkan KTP. Oh, berarti Jadi bisa melalui langsung form visi, Iya. bisa juga melalui aplikasi KD. Ya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal Pak Kadis itu tapi masih terdaftar sebagai pemilih, itu seperti apa Pak Kadis? Dari begini, sistem kami di Adminduk kita administrasi kependudukan itu ada namanya stel-sel aktif. Artinya perubahan data itu harus aktif yang bersangkutan melapor. Yang bersangkutan kalau meninggal tentu tidak bisa yang bersangkutan, keluarganya melapor. Masalahnya kan sekarang begini. Ini mungkin ada ketua RT atau ketua RW. Tetangganya meninggal. Dia ikut mengantarkan ke kuburan. Malah ikut juga takziah di situ. Ya, sudah tahu-tahu meninggal. Dia RT ini RW-nya tidak melaporkan ke Dukcapil bahwa ini ada keluarga saya meninggal. Mungkin keluarganya juga lupa, keluarganya juga tidak ngurus, nanti aja lah kalau mau pembagian warisan baru diurus surat meninggalnya. Ya. Akhirnya dia terus tercatat masih ada. Oleh KPU itu asasnya itu de jure, asas dokumen, bukan fakta. Walaupun pada waktu coklik, pada waktu dia mendatangi itu untuk ya pencocokan data itu ya sebelum keluar DPT ya, dia sudah meninggal. Oh itu dia nggak bisa, KPU nggak bisa mencatat sebagai meninggal, nggak boleh. Nah untuk itu kami kerjasama dengan KPU memberikan form, petugas KPU, dan nanti kalau pada waktu coklik ada petugasnya itu datang ke rumah sudah meninggal, mereka disuruh minta isi tersebut segera formnya, form laporan kematian. Nah itu oleh petugas nanti dibantu diantar ke Dukcapil, nanti Dukcapil yang buatkan surat kematian. Nah itu lagi sebagai dasar KPU untuk mencatat bahwa dia sudah meninggal. Oh berarti karena harus bukan faktanya yang meninggal yang dicatat oleh KPU, dia berdasarkan atas de jure-nya. Oh, de jure-nya Pak Kadis bukan ya. Tapi Pak Kadis kalau misalkan ya Pak Kadis, saya sebagai orang Pinrang yang Pak Kadis menikah sama, berarti saya KTP ku Pinrang ya Pak Kadis. Nah, ketika suami saya orang Sopeng dan KTP-nya Sopeng, terus saya beli rumah di Makassar itu Pak Kadis, tapi saya mau KTP ku dua-duanya tinggalnya di Makassar, itu harus seperti apa Pak Kadis? Nah, prosesnya ini yang pertama buat dulu surat SK PWNI yang dari KTP Pinrang, pindah ke alamat di mana di Makassar. Nah, misalnya sudah beli rumah baru, pengantin baru ya, sudah di rumah baru di Makassar. Alamat di situ. Terus yang laki-laki juga membuat alamat membuat SK PWNI dari Sopeng pindah ke Makassar. Ya, pindah Makassar alamat yang sama. Nah, habis itu dilampirkan di situ surat nikah. Oh, harus dilampirkan surat nikah. Nah, karena nanti di status kan bikin kartu keluarga baru dong. Kan kalau di itu bikin kartu keluarga baru harus ada dasarnya bahwa ini suami istri. Nah, dilampirkan surat nikah, alamat. Nah, dibikinkanlah kartu keluarga baru dan semua bikin KTP baru sesuai dengan surat itu dengan kartu keluarganya. Mungkin dari yang penting itu dilampirkan itu surat nikah karena mau satu rumah dan satu
alamat. Oh, yang gitu. paling terpenting adalah surat nikah ya Pak Surat nikah, karena nanti di Kadis. situ statusnya yang laki-laki sebagai suami, ini istri gitu kan. Iya betul Iya, sekali. Jadi seperti itu ya yang mau pindah bersama suaminya yang baru sudah nikah, mau pindah di Makassar ya harus dulu ada surat nikahnya. Sebenarnya tanpa surat nikah juga bisa. Oh iya Pak Cuman Kadis. di situ hanya tertulis statusnya kerabat, kerabat. Berarti kerabat. Kerabat dari statusnya misalnya Mbak Ati yang sebagai kepala keluarga. Iya. Terus nanti ada yang ikut misalnya temannya, teman cowoknya atau suaminya situ. Kalau nggak ada surat nikah cuma di situ tertulis kerabat. Famili lainnya. Oh, Nggak bisa ditulis sebagai suami atau suami istri. ya misalnya ya. Karena tidak ya gitu. Iya. Ya Pak Kadis, terakhir closing statement Pak Kadis. Terima kasih kepada Kabar Makassar yang sudah mengundang kami ke acara podcast ini. Kami harapkan supaya semua warga Sulawesi Selatan khususnya ya dan semua penduduk yang ada di Sulawesi Selatan supaya memperhatikan administrasi kependudukan. Sebab administrasi kependudukan itu adalah dasar daripada semua pelayanan. Kalau mau mendapatkan pelayanan pemerintah yang baik, maka lengkapilah administrasi kependudukannya mulai dari lahir sampai meninggalnya. Sekian, terima kasih. Nah itulah tadi bincang-bincang santai saya dengan Pak Kadis yang sangat luar biasa, yang sudah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Dan tentunya sahabat Kabar Makassar, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.